Ini lagi sajikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di awal video kali ini aku buka dengan video unboxing beberapa paket yang baru sampai. Untuk paket yang pertama ini adalah unboxing pakaian anak perempuan. Jadi ini gamis buat adik Gina ya. Dan di online shop ini juga aku langsung beli set sama jilbabnya. Tapi ini dijual terpisah ya. Boleh kita membeli gamis aja atau membeli jilbabnya saja. Kalau untuk jilbabnya, Dek Gina udah punya beberapa ya untuk yang merek ini. Tapi kalau untuk gamisnya baru kali ini nyobain. Nah, ternyata gamisnya ini lembut banget bahannya. Bahannya ini terbuat dari bahan kaos. Terus ini aku buka jilbabnya. Untuk bagian keningnya ini terdapat pad. Dan kemudian bagian ujung jilbab ini terdapat renda. Untuk adik Gina ini aku ambil size L. Kalau sebelumnya itu aku pakai size M ya, tapi memang agak sedikit pendek. Selain model ini ada juga sih model yang lain, tapi aku lebih suka model ini karena lebih simple gitu ya. Nah, ini aku perlihatkan waktu dipakai adik Gina. Jadi sebetulnya ini video udah agak lama ya. Jadi ini udah pernah dipakai adik Gina waktu di video belanja bulanan. Next ini aku buka paket yang kedua. Nah, paket yang kedua ini isinya adalah rok plisket. Jadi kemarin menjelang perayaan 17 Agustus, aku pesen rok putih ini. Seperti biasa, kalau perayaan 17-an Agustus itu kita pakai seragam putih merah gitu ya, supaya lebih terasa hari kemerdekaannya. Nah, aku memang belum punya rok putih. Ini sebetulnya bukan warna putih banget ya, tapi ini warna broken white. Dan memang aku cari yang warna broken white gini, karena kalau warna putih bener itu kayaknya kurang match aja sama jilbab aku ya, yang warnanya juga mendekati broken white. Rok plisket ini bagian pinggangnya itu karet, kemudian ini model ring, dan tentu banyak yang udah tahu ya dengan merek rok plisket ini, yaitu merek Rania. Dan aku dapat di online shop ini harganya lumayan miring. Terus juga di online shop ini itu lengkap ya, semua warna ada, jadi kita tinggal pilih aja. Nah, ini dia mereknya. Terus kebanyakan rok plisket itu kan modelnya nggak terlalu ngembang, terus juga bahannya kurang tebel gitu ya. Nah, ini bahannya lumayan tebal, kemudian jatuh juga dan mekar gitu ya. Jadi kita pada saat pakainya nggak jiplak di bagian pantat gitu. Nah, untuk yang mau link tempat pembelian rok plisket bahan premium ini nanti bakal aku taruh linknya di description box. Siapa tahu ada yang mau samaan. Nanti untuk yang mau lihat pada saat aku pakai bisa ikutin terus video aku. Insya Allah bakal aku share nanti aktivitas aku saat mengikuti kegiatan lomba ya memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya kan menjelang peringatan 17-an Agustus atau pada saat hari hanya di siang harinya itu diadakan perlombaan-perlombaan ya di setiap daerah. Nah, di tempat aku kerja itu biasanya satu hari sebelum tanggal 17 Agustus atau sekitar tanggal 16 Agustus. Sementara kalau di RT tempat aku tinggal itu biasanya 2 hari berturut-turut ya, yaitu satu hari sebelum hari H sama pas hari H-nya. Beberapa hari yang lalu juga di grup RT tempat aku tinggal ini udah di-share gitu ya. Bakal ada lomba apa aja, kemudian juga bakal ada acara pembagian hadiah gitu ya. Jadi ada organ tunggalnya. Nah, keseruan saat mengikuti lomba untuk peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini nanti bakal aku share di next video ya. Oke, lanjut. Nah, ini aku sempetin buat masak dulu. Jadi aku mau masak simple aja seperti biasa. Karena hari ini itu aku kedatangan juga saudara ya ke rumah. Jadi aku harus siapkan menu. Karena entah beberapa hari ini agak bosen gitu ya kalau beli menu di luar.
Beli di luar itu ya sesekali aja ya kalau memang kita udah kepepet gitu, nggak sempet masak. Tapi kalau masih sempet seperti ini aku lebih milih masak di rumah ya. Karena kayaknya nggak bosen gitu ya kalau dengan menu rumahan. Sebetulnya menu di luar juga itu menu rumahan juga ya, cuman pada saat kita beli itu keadaannya udah nggak anget lagi atau udah nggak fresh lagi gitu ya. Beda kalau kita masak sendiri itu baru anget-anget diangkat, kemudian kita makan sama-sama gitu. Kan jadi lebih semangat buat makannya. Nah, di menu pertama ini aku mau masak tahu goreng dulu dan tahu itu udah aku ungkep sebelumnya. Itu tahu putih ya. Jadi waktu pertama beli itu udah aku cuci bersih, kemudian udah diungkep dengan bumbu kuning. Jadi pada saat kita mau masak ini tinggal goreng aja karena udah berbumbu dan udah punya rasanya. Cuma waktu aku ngungkep kemarin itu belum aku potong-potong gini ya, jadi langsung besar-besar itu aku masukin ke dalam air ungkepan. Dan sekarang itu aku potong-potong jadi dua gitu ya, supaya nggak terlalu besar-besar dan juga pada saat gorengnya itu bisa matang sampai ke dalam. Nah, ini aku sekalian nunggu tahunya matang, aku mau ngerepil isi toples itu tepung untuk ikan goreng gitu ya. Jadi aku mau isi dulu karena udah kosong. Nah, untuk refill stok toples itu aku jarang banget yang ngisinya barengan semua ya, atau habisnya berbarengan gitu. Makanya aku jarang bikin konten refill stok itu seluruh toples. Oke, nah aku persingkat saja videonya. Jadi ini tahunya udah mateng, tadi udah aku bolak-balik gitu. Sekarang waktunya buat diangkat. Nah, ini aku gunakan saringan untuk minyak ya atau peniris. Karena kemarin itu sempat ada yang komen apa nggak ada penyaring buat minyak goreng gitu. Sebetulnya ada ya, tapi kadang aku males buat pakai penyaring gini. Kayaknya ngebanyakin cucian gitu. Jadi aku itu biasanya gunakan penjepit aja buat ngambilin tahu-tahu ini dan langsung aku ketuk-ketukan aja di wajannya ya supaya minyak gorengnya itu netes. Oke, nah habis goreng tahu ini aku lanjutin dengan goreng ikan lele. Nah, ikan lele ini jangan heran ya kalau yang aku goreng itu bagian kepalanya aja. Karena ini bagian buntut atau ekornya udah digoreng terlebih dahulu semalam. Jadi anak-anak itu lebih suka ikan lele itu bagian ekornya. Jadi bagian kepalanya itu jarang banget dimakan. Makanya ini aku pisahkan gitu daripada nanti kebuang bagian kepalanya. Jadi lebih baik dipotong aja gitu ya. Jadi anak-anak biar makanin buntutnya, nanti bagian kepala ini biar aku sama pak suami sama nanti ada saudara yang datang buat makannya. Jadi ngakalinnya biar anak-anak bisa makan ikan lelenya juga itu disuapin gitu ya tanpa mereka makan sendiri ya kalau buat dedek Gina. Jadi ya nggak ngelihat apa ekornya atau kepalanya yang kita kasih gitu. Oke lanjut, nah ini aku potong-potong satu buah sosis Kenzler buat nanti bikin sayuran, buat campurannya gitu ya. Terus untuk bumbunya itu aku tambahkan bawang merah sama bawang putih yang diiris aja. Dan satu buah cabai aja ya, supaya anak-anak juga bisa makan sayuran ini. Aku masukin barengan aja ya sama sosis, ditumis-tumis gitu, biar sosisnya juga ikut matang dan wangi gitu ya baunya. Terus untuk sayurannya ini aku udah potong-potong kacang panjang yang tadi sebelumnya udah aku cuci juga. Dan jangan heran juga ya kalau misalnya yang aku masak itu kebanyakan kacang panjang terus ya. Mungkin karena memang Pak suami lebih suka kacang panjang gitu ya. Tiap nitip beli sayur itu biasanya beli kacang panjang. Untuk satu ikat kacang panjang itu yang dibeli Pak suami ya agak lumayan banyak sih, biasanya buat 2 kali masak gitu, karena buat kami berdua aja itu kebanyakan kalau masak satu ikat dalam sehari. Apalagi kalau sayurannya itu dicampur-campur kayak gini ya. Nah seperti ini hanya setengah ikat kacang panjang ya, aku campur sama sosis. Aku bikin sayurannya itu agak sedikit berkuah supaya anak-anak bisa ngambil kuahnya. Oh iya, sambil temenin aku masak, di sini aku mau sapa-sapa dulu ya. Untuk Bunda dan semuanya yang sudah mengklik videoku ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk yang baru menemukan channel YouTubeku,
Perkenalkan, aku adalah seorang ibu rumah tangga dari 2 orang anak sekaligus wanita pekerja. Jangan lupa ya dukungannya selalu dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Nah, alhamdulillah ini sayurannya udah mateng dan lanjut buat menu ketiga seperti biasa yang nggak boleh ketinggalan harus ada sambelnya ya. Nah, di sini aku mau bikin sambal telur aja karena ada stok telur. Lagi pula kakak Gali request minta bikinin sambal telur orak-arik ya kesukaannya. Nah, itu pertama-tama aku tadi goreng kentang, kebetulan ada sisa stok kentang 2 biji yang ukuran kecil ya di kulkas. Jadi aku satuin aja dengan telur orak-arik ini. Jadi ini ditumis-tumis dulu sampai kentang sama telurnya ini matang. Nah, ini aku gunakan minyak secukupnya ya untuk nanti sekaligus numis cabai sama bawangnya. Seperti biasa, ini untuk telur sama kentangnya tadi nggak aku angkat, tapi aku sisihin aja di sebelahnya ini ya, supaya nggak repot masak sambelnya. Jadi untuk numis perbawangan sama cabenya itu aku ambil di posisi sebelahnya. Untuk cabai bawangnya ini tadi udah aku blender dan ternyata agak sedikit kebanyakan gitu ya aku ngeblender cabenya. Jadi ini aku gunakan setengahnya aja. Nanti setengahnya biar aku simpan di kulkas aja buat dimasak entah malam ini atau besok pagi. Nah, ini dia cara praktis aku masak sambal ya kalau males ngangkat telur sama kentangnya tadi. Jadi ini aku tumis-tumis di bagian sebelahnya gini. Nanti kalau udah wangi cabai sama bawangnya baru aku campurin sama telur dan kentangnya. Alhamdulillah untuk telur sama kentangnya itu nggak gosong ya. Jadi ini aku campur setelah cabai sama bawangnya benar-benar udah matang dan wangi. Nah, ini video bikin sambelnya itu nggak aku rekod semuanya. Tadi udah aku masukin bumbu kayak gula, garam tanpa penyedap rasa ya seperti biasa. Nah, ini udah mateng jadi tinggal angkat aja dan masukin ke dalam wadahnya. Nah, kalau untuk sarapan pagi ini tadi Pak suami udah beli lontong kuah kuning. Jadi bukan lontong sayur ya, tapi lontong yang dikasih kuah kuning gitu. Lumayan lah buat sarapan. Dan ini dia menu yang aku masak tadi. Terus itu tangan Pak suami lagi ngambil ikan gitu ya sama sambel ini dia karena udah mau makan. Nah, ini saudaraku udah datang ke rumah dan udah makan lontong sayurnya. Tadi udah aku tawarin makan nasi sama menu ikan lele, ada sambal tadi. Tapi katanya udah makan lontong gitu udah kenyang. Nah, kiranya video aktivitas aku di pagi hari ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.